Upanishad mengatakan, penghentian sebab dari seluruh tindakan adalah doa. Kemurnian menjadi undangan, membuka pintu untuk kehadiran Tuhan. Seperti tertulis, lihatlah aku berdiri di pintu dan mengetuk. Namun kita tidak dapat mendengarnya. Buddha dan Yesus selalu memberi, bahkan pemberian yang ekstrim, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Yesus pernah berkata, kecuali kamu benar-benar menjadi seperti anak kecil, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan Tuhan. Dapatkah kita menjadi seperti anak kecil? Apa yang paling dominan dari anak kecil? Makan, minum, tidur, bermain? Mungkin bermain adalah sifat dasar anak kecil. Jika begitu, maka manusia harus selalu menjadikan semua yang dilakukan sebagai permainan. Tapi ada dimensi yang berbeda dari permainan. Dimensi ini sangat bertolak belakang. Jika kita memperhatikan anak-anak bermain, tanpa campur tangan orang dewasa, permainannya benar-benar polos, otentik, tanpa hasil yang ingin dicapai. Bermain dengan totalitas, tidak kenal waktu, tanpa menginginkan yang lainnya. Mereka benar-benar hidup pada saat ini, tidak memikirkan masa lalu, apalagi masa depan. Perhatikan permainan yang kita lakukan. Para pekerja yang sesekali bermain, bahkan dalam akhir permainannya harus meraih sesuatu. Kemenangan, harga diri, medali, uang, dan lainnya. Ini sangat bertolak belakang. Itu sebabnya saat kita melihat anak kecil bermain, ada keindahan tersendiri. Ada kepolosan yang indah. Ini sangat berhubungan dengan hasrat. Berharap mendapatkan imbalan. Upanishad mengatakan, penghentian sebab dari seluruh tindakan adalah doa. Semua tindakan kita memiliki penyebab. Kita melakukan ini agar mendapatkan sesuatu. Jadi ini adalah hubungan antara harapan dan tindakan. Kita menginginkan sesuatu kemudian bertindak. Jadi tindakan akan menjadi serius karena keinginan harus meraih sesuatu. Kita dapat berkeinginan kemudian bertindak. Dan banyak orang memiliki keinginan namun tidak bertindak. Jadi kita juga dapat bertindak tanpa keinginan. Saat kita memberi, apakah kita menginginkan balasan? Kita dapat memberi dengan mengharap balasan. Begitu juga kita dapat memberi tanpa mengharap balasan. Kemurnian dari tindakan ini sering tidak dapat dilihat dari luar. Namun seseorang yang melakukannya tidak dapat menipu diri sendiri. Di dalam hatinya dia selalu tahu apakah yang dilakukannya benar-benar murni ataukah mengharapkan pamrih. Pamrih itu adalah keinginan tersembunyi. Mungkin keinginan dapat menyebabkan penderitaan. Saat keinginan tidak terpenuhi, maka kita menderita. Bahkan jika keinginan itu terpenuhi, kita pun akan menderita. Karena keinginan kita telah mendahului untuk menginginkan sesuatu yang lebih lagi. Mungkin hanya kemurnian hati yang menjadikan tindakan kita sebagai doa. Kemurnian menjadi undangan, membuka pintu untuk kehadiran Tuhan. Maksud hati yang murni di sini tidak berhubungan dengan moralitas. Dia bukan pencuri, bukan koruptor, lalu taat peraturan. Kemurnian lebih dalam dari hal-hal itu. Karena saat kita berpikir menjadi pencuri itu jahat, pencuri akan masuk neraka. Dan dengan tidak mencuri, kita berpikir akan masuk surga. Maka kita telah masuk dalam perhitungan. Surga dan neraka diperoleh dari perhitungan. Semakin banyak memberi, semakin besar pemberian, maka semakin tinggi derajatnya di surga nantinya. Rumus kehidupan tidak seperti itu. Jauh di luar perhitungan dagang. Jika begitu, maka kita harus membayar mahal untuk setiap udara yang kita hirup saat bernafas. Seperti tertulis, lihatlah aku berdiri di pintu dan mengetuk. Namun kita tidak dapat mendengarnya, kita tidak dapat melihatnya. Jika bisa, tentu kita telah menyambutnya. Tentu kita segera membuka pintu. Begitulah bagi para pencari spiritual, bagi para pencari Allah. Mendatangi segala tempat-tempat spiritual, mencari sampai ke ujung jalan. Tempat bertemunya langit dan bumi. Dalam penglihatan kita, langit dan bumi bertemu dalam garis lurus, dan kita berpacu mencapainya.
namun tidak pernah sampai. Karena tidak pernah ada manusia menemukan Tuhan. Seolah kita yang mencari Tuhan. Sungguhnya Tuhanlah yang mencari. Dia berdiri di pintu bahkan mengetuk. Namun kita mengunci pintu. Totalitas dalam bertindak adalah hidup pada saat ini. Keinginan yang ada di dalam hati dan pikiran tidak ada pada saat ini. Keinginan selalu terletak pada masa yang akan datang. Sedangkan masa lalu adalah keinginan yang telah mati. Jadi keinginan itu menjadi pintu yang terkunci untuk kehadiran ilahi. Wajar jika kita menerjemahkan hal ini sebagai jangan ada pamrih atau keinginan. Namun untuk tidak berkeinginan pun, sebenarnya kita telah berkeinginan untuk tidak berkeinginan. Hal ini tidak akan ada habisnya. Pemahaman kata dapat menjadi hal yang bertolak belakang, tergantung pemahaman kita. Hal yang dituju sebenarnya adalah memahami keinginan itu, hasrat itu. Apa sebenarnya keinginan itu? Harus kita pahami dari dalam diri kita sendiri. Bukan informasi tentang arti keinginan dari berbagai sumber, namun dari dalam diri kita sendiri. Karena saat kita telah memahaminya, kondisi tanpa keinginan itu muncul dengan sendirinya. Saat bayi baru lahir, tubuh dan mental belum dewasa. Maka hal yang pertama adalah mendapatkan perlindungan, asupan makanan. Dia selalu menerima. Belum ada konsep memberi dalam benaknya. Saat mulai tumbuh, dia hanyut dalam mainannya. Saat kita memintanya untuk memberikan mainannya pada temannya, akan susah baginya untuk memahami. Di kamusnya tidak ada kata memberi. Dia tidak dapat memahaminya. Hanya saat kita menjelaskan, jika kamu memberikan mainan itu, nanti kamu akan mendapatkan mainan baru. Atau kamu akan lebih dicintai. Maka barulah kata memberi itu dapat dipahaminya. Pamrih telah diajarkan dari kecil. Jadi terkadang saat kita harus memberi, itu hanya untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Itu berlanjut sampai manusia menjadi tua. Berapa persen sikap mental mendapat atau menerima dibanding dengan memberi? Pemurnian hati menjadi kunci untuk mendengar ketukan pintu darinya. Berarti benar-benar berlawanan dengan konsep mendapatkan sesuatu. Hanya memberi dan titik. Tidak ada pamrih. Tidak ada keinginan mendapat sesuatu yang lain di balik pemberian itu. Ini adalah sikap mental yang paling dewasa. Saat belum dewasa, seluruh dimensi pikiran adalah mendapatkan sesuatu. Saat beranjak dewasa, mungkin 50-50 antara sikap mental memberi dan menerima. Saat benar-benar dewasa, sikap mental benar-benar memberi. Tidak ada niat untuk menerima sesuatu imbalan dari pemberian itu. Buddha dan Yesus selalu memberi. Bahkan pemberian yang ekstrim, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Hati kita manusia benar-benar murni, hanya saja selalu tertutupi pamrih. Maka kita pahami makna dari pamrih itu, tidak perlu terburu-buru. Karena dalam ketenangan, kita dapat memahaminya lebih dalam. Saat kita memahaminya, maka pamrih sedikit demi sedikit akan berkurang. Dan akhirnya hanya akan ada memberi. Kita mungkin akan memahami memberi sebagai pemberian sesuatu berupa materi pada orang lain. Namun sesungguhnya, sikap mental pikiran dan emosi kita yang dapat memberi tanpa pamrih akan tercermin dalam totalitas segala tindakan kita.